kita ini spesial, istimewa, tapi tidak lebih dari yang lain. Nah, itu berbeda. Nah, kita diajarkan dalam Toriko itu begitu, menerima kita sebagai murid, sebagai diri yang dimuliakan. Pada saat yang sama, kita tidak merendahkan yang lain. Ya, ini yang saya kira sangat sangat penting, sangat apa namanya spesial dalam ajaran di Toriko ini. Nah, ini sangat berbeda dengan kesombongan, egoisme gitu ya, atau arogansi yang itu implikasinya merendahkan orang lain. Nah, di sini kita justru juga diajarkan untuk memuliakan, meninggikan orang lain. Nah, kita hanya bisa memuliakan, kita juga merasa kita mulia, kita tinggi. Saya kira kita yang mulia Ibu Haja Kartini Zulfan ya, beliau ini termasuk kalau bagi saya inspirasi ya, karena keistiqomahan beliau yang luar biasa meskipun tinggal terpisah jauh tuh di sana di Amerika, Masya Allah luar biasa dan sedang gonjang-ganjing sekarang Bu ya Kartina di Amerika. Semoga dengan manakib online internasional ini Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya untuk Ibu Kartini Silupan dan keluarga besar menyempurnakan kesehatan jasmani rohani beliau, meringankan mengangkat segala kesulitan, memudahkan segala hajat, Amin. kehendak, tujuan dan harapan Amin. beliau memudahkan rezeki yang halal dan Amin. yang paling penting juga selalu semakin mendekatkan beliau secara rohani dengan kita semua di bawah bimbingan Pangersa Abah Aros. Amin. Doa Amin. yang sama untuk kita semua para ikhwan, para putra-putra rohani Pangersa Abah Aros yang hadir di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah sudah ada 72 titik. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, para pecinta kesehatan jiwa sekalian, ini karena malam minggu, izinkan saya mungkin menyampaikan hal-hal yang agak ringan saja ya. Eh, tapi saya kira ringan pun di dalam Toriko ini semuanya sangat sangat penting dan sangat bermakna. Nih, dan saya yakin ini kita semua mengalaminya ya. Yang kadang-kadang kita jalani gitu aja tanpa terasa. Tapi begitu eh, berpengaruh terhadap eh, cara kita memahami keberadaan kita di dalam Toriko ini. Nah, ini menyangkut nama ya beberapa hari ini. eh, saya sebenarnya juga agak kikuk gitu ya. Kemudian disebut profesor oleh Bunda Haya dan beberapa ikhwan. Sekarang sebenarnya saya belum profesor ya secara ofisial itu. Dan panggilan ini sesungguhnya sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemarin saya itu diberi tugas Pangersa Abbas sebagai wakil talqin. Pertama kali saya hadir di Pondok Tetirah itu bertemu Kiai Muhammad Hardolo langsung beliau memanggil saya profesor. Mungkin gara-gara sama-sama UGM-nya begitu ya. Kemudian muncul terus begitu bertahan. Nah, juga panggilan-panggilan yang lain ada gelar-gelar yang disematkan termasuk kita semua mendapat panggilan Haja dan Haji, Ibu Haja Kartini Julfan ya, Bu Haji dan yang lain. Kemudian juga ada tambahan gelar Kiai meskipun banyak di antara kita yang tidak punya pesantren gitu ya, tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang khusus bagaimana dilatih atau tidak memiliki semacam kegiatan yang spesifik yang memang itu secara konvensional dikaitkan dengan tugas-tugas kekiaian, misalkan membina santri, ya, membuat kurikulum untuk pesantren, kemudian mengajar, dan yang lain-lain. Dan ini sesungguhnya sesuatu hal yang luar biasa di dalam torikoh kita. Dan yang menarik adalah bahwa penggunaan gelar dan nama-nama yang sungguh memuliakan ini sebenarnya muncul ya menjadi dalam hal yang sangat apa namanya penting di dalam agama kita, terutama dalam torikoh ini. Misalkan saja kita selalu diajarkan dan sering berulang-ulang bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Dan Pangersa Abah Guru kita selalu menyebutkan dan mengulang-ulang nama-nama itu ya, termasuk eh, kalau saya selalu ingat kali kata talqin itu istilah talqin itu sesungguhnya semua juga berasal dari nama-nama Allah. Di surat
Al-A'raf ayat 180 juga disebutkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kita juga diajarkan bahwa nabi-nabi, semua nabi memiliki nama-nama khusus. Terutama yang kita kenal Rasulullah SAW memiliki berbagai nama. Selain Muhammad, beliau juga muncul di kitab-kitab yang pernah didiskusikan, misalkan di Taurat, di Injil, itu ada nama Ahmad ya. Kemudian ada beberapa nama lain seperti nama Toha, nama Yasin, dan nama-nama yang lain. Nah, tentu saja juga para wali, para guru, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki begitu nama banyak gelar-gelar yang merepresentasikan atau mewakili kelebihan-kelebihan beliau gitu ya, capaian dan kemuliaan yang beliau miliki. Dan saja guru kita semua pengusaha Abaos juga memiliki gelar-gelar, nama-nama yang sangat indah, sangat agung, sangat mulia, ya, terutama yang dilekatkan itu Saifullah Maslul itu adalah nama yang selalu melekat dalam pengusaha Abah. Di samping kita juga apa namanya dikenalkan dengan nama beliau seperti Al-Qadiri, An-Nasbandi, Al-Kambil, Al-Mukambil, Al-Muwafaq, Al-Kutub, Al-Somadani, dan apa namanya nama-nama yang lain. Karena begitu pentingnya nama itu. Dan ini sangat bertentangan dengan, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar adanya keyakinan populer, terutama dari budayaan Barat ya, apalah arti sebuah nama gitu ya, itu muncul dalam sebuah, ditulis dalam sebuah apa roman ya, yang ditulis oleh seorang penulis terkenal dari Inggris, William Shakespeare itu. Bagi kita, nama itu bukan hanya penting, tapi sangat fundamental, sangat mendasar. Itulah kenapa kita semua eh, bermula dari nama-nama. Bahkan juga dalam Al-Quran disebutkan tentang nama-nama Allah. Dan tidak kalah penting juga, belakangan ini ada satu nama baru yang muncul yang membuat guru kita itu sangat bersemangat ya. Nama bukan nama seseorang, tapi nama sebuah apa sistem pemerintahan, kabinet merah putih ya, tentang merah putih ini bukan sebarang nama, bukan sembarangan nama. Dan pengasas Abah menyampaikan kita nama yang paling baik sekarang itu adalah kabinet merah putih ini. Jadi itu menunjukkan betapa apa namanya mendasarnya nama-nama itu bagi kita ya sebagai makhluk Allah, sebagai apa ikhwan-ikhwan dan sebagai pria pencinta kesucian jiwa. Di dalam tradisi, bukan dalam tradisi ya, dalam ajaran uh, Islam sunnah ya, agama kita, uh, Bapak Ibu pasti mendengar salah satu sunnah yang kita familiar adalah betapa Rasulullah itu mengajarkan kita memanggil seseorang dengan nama-nama atau sebutan yang baik, yang mengagungkan, yang memuliakan. Jadi ini tradisi kenabian ya. Salah satu contohnya misalkan ketika beliau memanggil istri beliau ya, Aisyah ya, Humairah misalkan. Itu orang yang setiap hari bertemu pasti menyempatkan dengan menyebutkan eh, nama-nama yang beliau suka, yang membuat yang dipanggil yang memiliki nama ini bahagia, yang pasang mulia. Dan ini sangat penting. Sehingga, oh ya sebelum ke sana ya, ini mohon izin saya mau bahas sedikit. Kalau secara, ini kalau boleh kita sebut dalam kajian filsafat ya, khususnya dalam epistemologi, nama itu mungkin bisa dipadankan dengan konsep ya. Konsep itu semacam konstruk pikiran kita yang menggambarkan kenyataan atau realitas itu. Kalau mungkin bisa dipadankan dia semacam cetak biru lah, blueprint dari eh, sesuatu yang memiliki nama itu. Kalau sesuatu yang memiliki nama ini belum terwujud, maka nama atau konsep ini menjadi semacam apa, maket atau prototipe
yang dimana nanti dia harus terbentuk mewujud gitu ya. Apabila yang memiliki nama ini kenyataannya sudah memiliki nama itu sudah terwujud, maka nama itu ada prestasi atau aspek-aspek atau fenomena yang ada dalam realitas tersebut. Nah, misalkan kalau kita merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang banyak ya, ada 99 yang selalu kita kenal di alam Al-Quran itu bukan hanya konsep ya, tetapi itu realitas yang sesungguhnya. Tapi apabila nama-nama itu disematkan kepada makhluk, maka dia juga tidak selalu menjadi kenyataan sesungguhnya, tapi menjadi semacam blueprint atau semacam apa namanya cetak biru tentang realitas tersebut. Terutama bagi kita para ikhwan yang masih belajar dalam perjalanan gitu ya, nama-nama yang kita miliki semuanya itu menunjukkan blueprint kedirian kita masing-masing yang sebenarnya belum sepenuhnya selesai gitu ya. Nah, yang menarik juga di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah itu salah satu hal kemampuan yang didemonstrasikan Allah kepada malaikat kenapa Allah pilih Nabi Adam manusia ya menjadi khalifah fil ard adalah kemampuan Nabi Adam itu menyebut nama-nama. Itu artinya nama-nama ini mewakili kemampuan rasional, kemampuan memiliki mengetahui eh, realitas yang ada di luarnya, kemampuan menciptakan konsep itu tadi, blueprint pengharapan. Jadi ini sangat penting. Kalau tidak ada, bayangkan kalau sesuatu tidak ada blueprintnya, tidak ada cetak birunya, jadi tidak jelas mau jadi apa, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dipahami. Jadi nama ini membingkai atau mencetak eh, sesuatu yang memiliki nama itu sehingga dia memiliki ciri tertentu, memiliki identitas tertentu, bisa dikenali dan menjadi dirinya sendiri yang paling penting itu. Kalau tidak ya tidak bisa menjadi kalau kita makhluk ya menjadi makhluk tersendiri gitu yang berbeda dengan makhluk yang lain ya. Jadi ini sangat penting ya di dalam kedirian kita. Sehingga kalau kita kaitkan apa makna penggunaan nama-nama dan gelar-gelar yang itu menjadi sunnah atau menjadi apa namanya amaliyah ya kalau bisa katakan dalam thariqah kita ini dengan menyebut ikhwan-ikhwan sebagai haji, sebagai hajah, sebagai pak ustaz, sebagai kiai, sebagai doktor, sebagai profesor. Dan belakangan ini alhamdulillah kita mendapat informasi mungkin bukan maklumat tertulis misalkan Pangersa Abah memberi gelar nama baru pada Abah Jagat misalkan dia sebagai Al-Amin. Nah, ini adalah cetak biru atas yang ada di dalam diri Abah Jagat itu yang hanya dikenali sementara ini oleh Pangarsa Abah yang kemudian nanti kita akan mengenalinya. Dan nama-nama gelar seperti ini memiliki begitu banyak eh, makna ya. Salah satu mungkin yang bisa beberapa yang bisa saya sebutkan mungkin pertama dia memberikan kemuliaan ya, pasti itu ya. Dengan memberi nama gelar sebagai haji, sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai para pencipta kesucian jiwa, derajat kita semua itu dimuliakan. Persis ini seperti dalam tanbih ya, bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam. Di dalam Thariqah ini kita dimuliakan ketika bergabung, ketika bertalqin, ketika beramaliyah itu derajat kita diangkat gitu, dengan penggunaan nama-nama itu. Kemudian nama ini juga menunjukkan eh, adab, sikap menghormati ya eh, apa namanya dari kedirian kita atau kedirian seseorang yang memiliki nama itu atau diberi gelar itu, rasa hormat seseorang padanya. Dan kalau di dalam Toriko ini saya kira lebih dari rasa hormat juga ya, tapi rasa sayang juga ya. Ketika Pak Karsa Abang menyebut Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Doktor, Pak Kiai itu bukan hanya wujud pemuliaan yang diberikan Pengarsa Allah kepada kita. Tapi juga rasa sayang beliau. Dan kita menurunkan atau meniru rasa sayang itu gitu ya dengan memberikan respect yang bukan main-main ya tapi total begitu respectnya itu nggak setengah-setengah gitu ya. Sehingga dengan respect itu sebenarnya kita menjalin ukhuwah menjalin ikatan yang sangat kuat satu sama lain. Dan ini saya kira sangat terbukti, sangat-sangat nyata ya ukhuwah itu di antara kita misalkan
jamaah manaqib online ini kalau berjumpa secara darat itu luar biasa seperti saudara meskipun kita nggak pernah ketemu secara fisik. Tapi kalau suatu ketika ada kesempatan itu rasanya ada rasa kerinduan gitu yang terlepas. Seperti kita sudah saling mengenal dalam waktu yang lama. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, nama-nama ini sesungguhnya adalah doa. Ya, pengharapan seperti saya mendapat gelar ini profesor atau yang kiai bagi saya ini itu masih jauh dan itu dianggap sebagai doa. Dianggap sebagai doa. Kalau dulu semula saya sudah kehilangan motivasi katakan menjadi profesor karena ruwetnya birokrasi di UGM dan di apa Dikti itu. Kemudian karena ada panggilan itu terus menerus ya akhirnya ya udah itu kemudian eh, sebagai motivasi untuk mencapai itu yang tidak kita lakukan untuk kita sendiri, tapi untuk pemberi nama ini ya. Jadi ini adalah timbal balik respon. Juga ada Ivan-Ivan yang belum doktor, kita panggil doktor itu adalah doa ya, eh, agar sekolahnya selesai, agar studinya tercapai, agar perjalanannya itu tuntas gitu ya. Dan ketika dia menjadi doa, dia menjadi motivasi yang mengangkat si diri yang punya nama diberi gelar itu untuk beri penghargaan kepada dirinya sendiri. Nah, ini dalam psikologi sangat penting ya, betapa salah satu ciri individu yang sehat, yang bahagia, yang cukup itu ketika menerima terhadap dirinya, penghargaan terhadap dirinya itu tinggi. Ya, bukan sombong ya, berbeda ya. Sombong dan penghargaan diri yang tinggi itu kalau sombong itu definisinya dalam Al-Quran itu ketika melawan kebenaran. Nah, ketika kita menganggap diri kita ini tinggi, kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh guru, diterima dengan baik. Kita menganggap kita ini spesial, istimewa, tapi tidak lebih dari yang lain. Nah, itu berbeda. Nah, kita diajarkan dalam Torikoh itu begitu, menerima kita sebagai murid, sebagai diri yang dimuliakan, pada saat yang sama kita tidak merendahkan yang lain. Ya, ini yang saya kira sangat sangat penting, sangat apa namanya spesial dalam ajaran di Torikoh ini. Nah, ini sangat berbeda dengan kesombongan, egoisme gitu ya, atau arogansi yang itu implikasinya merendahkan orang lain. Nah, di sini kita justru juga diajarkan untuk memuliakan, meninggikan orang lain. Nah, kita hanya bisa memuliakan kita juga merasa kita mulia, kita tinggi. Saya kira begitu ya. Jadi tidak ada krisis apa namanya, krisis identitas mungkin begitu. Kalau kita ada macam krisis orang yang mengalami krisis identitas ini, nah ini bisa menimbulkan sikap-sikap yang tidak beradab kepada orang-orang lain karena krisis yang dialami sendiri. Ketika kita merasa puas, kita merasa qanaah, merasa ridho dengan diri kita sendiri, maka kita akan ridho juga dengan orang-orang lain di sekitar kita dan merasa menyayangi meningkat orang-orang tersebut. Dan jadi motivasi ini juga mendorong kita untuk mewujudkan atau bersikap atau berperilaku yang mencerminkan nama dan gelar-gelar itu seperti yang diberikan kepada kita tersebut. Sehingga ini sangat-sangat positif membentuk perilaku kita, membentuk sikap kita untuk menjaga diri. Dan ini yang luar biasanya dalam Thoriqoh ini ya. Kita semua merasa sejajar sebagai murid, kadang-kadang terlepas fungsi sebagai wakil talqin atau tidak, tapi ketika posisi sudah jadi murid itu sama aja, sama prosesnya sama, saling belajar, saling mencari. Nah, hanya tugas kita beda-beda, kita punya tanggung jawab yang berbeda dan apa namanya ada tanggung jawab mungkin dianggap lebih berat dari yang lain, tapi ya itu sesuai dengan ujiannya masing-masing gitu ya. Dengan begitu kita sebenarnya dengan nama-nama ini diajarkan untuk menghargai, memuliakan sesama ikhwan, tapi juga menghargai, memuliakan diri kita sendiri. Dan mewujudkan doa-doa yang ada dalam nama-nama itu agar terwujud sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan bagian dari perjalanan spiritual kita, eh, saya kira ya. Nah, kita barusan dapat contoh yang sangat gamblang, sangat menarik dalam diri Pangeran Abad Jagat, ya, di mana beliau mendapat gelar yang luar biasa indah, Al-Amin, itu gelarnya Rasulullah dulu ya ketika belum menjadi ketika sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Itu Al-Amin. Nah, ini gelar yang sangat ya, istimewa. Dan sesungguhnya kalau secara spiritual bisa dikatakan nama ini mencerminkan ya nama ruh.
yang ada dalam diri Abah Jagat. Nah, di kita ruh-ruh kita juga memiliki dimensi-dimensi yang mungkin belum menjadi untuk diberi nama itu. Dengan gelar dan nama itu, ruh ini akan mewujud. Ya, kita juga nanti yang menentukan ya, dengan bimbingan dan karomah guru kita. Jadi kita artinya memiliki perjalanan eh, sendiri-sendiri dalam gerbong ini ya, dengan dibimbing oleh nama-nama yang diberikan oleh eh, pengarasa Abah lewat murid-muridnya lewat para di sini. Saya kira begitu, dan ini adalah saya kira wujud rasa syukur kita semua eh, sebagai apa wujud ya rasa syukur. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembali kepada Ustaz Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.